Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan tentang self formulation sediaan heparin sodium injection. Tugas ini untuk memenuhi tugas praktikum teknologi sediaan steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 beranggotakan Inestia Putri dengan MPM A172011 dan Sri Nurjayanti dengan MPM A172023 dan saya sendiri Wahyono dengan A172025, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang self formulasi yang kita dapat, yaitu heparin injeksi, di mana kita mendapatkan formula heparin injeksi ini dalam buku Formularium Nasional edisi 3. Yang di buku Formularium Nasional itu disebutkan yaitu heparinum natricum 20 mg, natriumchloridum 9 mg, dan aquapro injeksi ad 1 ml. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang monografi heparin injeksi tersebut, di mana heparin injeksi tersebut mempunyai rumus molekul C26H41NO34 dan S4, di mana dia pemariannya itu serbuk amau putih atau pucat, tidak berbau atau praktis tidak berbau. Di sini dia fungsinya sebagai zat aktif, dan zat tambahan sendiri yaitu adanya natriumchloridum, di mana rumus molekulnya itu NaCl dengan berat molekulnya 58,44, dan dia pemariannya haplohexahedral, tidak berwarna atau serbuk haplo putih, dan kelarutannya larut dalam 2,8 bagian air, 2,7 bagian air mendidih, dan dalam kurang lebih 10 bagian gliserol pekat. Dan di sini juga zat tambahan yaitu aquapro injeksi, dia mempunyai fungsi sebagai pembawa atau pelarut. Dia mempunyai pemarian yaitu cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Untuk selanjutnya presentasi ini dilanjutkan oleh Sri Nurjayanti. Terima kasih. Di sini saya Sri Nurjayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari video yang pertama dari rekan saya yang bernama Wahyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi. Nah, untuk formulasi yang kita buat itu kita ambil dari Fornas edisi ketiga halaman 144, di mana di sana tercantum untuk sediaan heparin injeksi ini tiap milinya itu mengandung heparin sodium sebanyak 2000 IU, natrium klorida sebanyak 9 mg, dan untuk aquapro injeksi atau yang sering kita sebut dengan API itu ad 1 ml. Nah, untuk mempertimbangkan alasan apa yang kita ambil kenapa kenapa kita menggunakan zat-zat tersebut, itu yang pertama, untuk sediaan heparin injeksi ini kita buat dalam sediaan intravena. Soalnya yang kita tahu ternyata heparin ini dia mempunyai sifat yang tidak baik ketika dia diabsorpsi di dalam saluran pencernaan. Hal itu dikarenakan heparin injeksi ini dia sangat mudah untuk dirusak oleh enzim yang namanya enzim heparinase yang ada di hepar. Maka dari itu kita buat dalam sediaan intravena. Yang kedua adalah kita menggunakan dengan menambahkan natrium klorida. NaCl itu digunakan sebagai pengisotonis karena formula yang kita buat ketika kita menghitung tonisitas itu mempunyai sifat yang hipotonis, sedangkan salah satu syarat dari larutan injeksi ini adalah dia yang mempunyai sifat isotonis. Maka dari itu kita tambahkan natrium klorida. Yang ketiga adalah aquapro injeksi atau API. API ini kita buat dalam dimaksudkan untuk sebagai pelarut, soalnya kebetulan juga zat aktif yang kita ambil yaitu heparin ini dia mempunyai kelarutan yang mudah larut dalam air. Nah, sekian untuk penjelasannya. Kita lanjut dengan prosedur dan cara sterilisasi. Terima kasih. Untuk perhitungan tonisitas, kita cari dulu delta TB dari heparin menggunakan rumus L-ISO. Rumusnya adalah delta TB sama dengan L-ISO dikali M dikali 1000 dibagi BM dikali V. Didapatkan delta TB heparin sebesar 0,035. Kita masukkan ke dalam rumus tonisitas, yaitu W sama dengan 0,52 dikurangi delta TB yaitu 0,035 dibagi 0,576 sama dengan 0,842, di mana NaCl yang harus ditimbang sebesar 8,42 mg per mili. Untuk volume yang dilebihkan karena sediaan berupa ampul cairan jernih,
Volume yang dilebihkan adalah 9,7 mili, kita bulatkan menjadi 10 mili. Untuk prosedur yang pertama, kita timbang semua dulu bahan, lakukan semua pencampuran di dalam LAF karena harus aseptis. Setelah semua bahan tercampur, kita cek pH. pH harus berada di antara 5 sampai 7. Kemudian kita lakukan 2 kali penyaringan, pertama dengan kertas saring, yang kedua dengan bakteri filter. Untuk filtrat pertama dibuang, filtrat selanjutnya kita masukkan ke dalam ampul. Ampul ditutup menggunakan elas. Kita lakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Kemudian lakukan evaluasi sediaan berupa keseragaman sediaan, kebocoran ampul, dan kejernihan dari sediaan